Hai, gue Adit. Gua Krisna. Kami adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang riset dan industri selama 17 tahun. Kata siapa bro? Kata kuku kakak kaki, kuku kaki kakek. Alah, susah banget dah podcastnya bro, asli. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Krisna dan teman gue Adit di Kata Kuku Kaki Kakekku Podcast. Podcast yang walaupun namanya susah tapi mencoba menjelaskan hal terkini dengan mudah dan menyenangkan. Selamat tahun baru nih bro Adit. Selamat tahun baru juga Kabar nih? bro. Ya, puji Tuhan. Iya, baik. kita lumayan ya. Iya. Break lumayan lama ya. Iya. Aduh, sorry bro. Nggak problem bro, nggak problem. Gue juga kemarin ada sempet lah sama keluarga jalan-jalan dulu gitu kan, lihat pantai atau apa gitu, family time. Quality time Biasa. keluarga lah kan. Yoi. Nah hari ini nih kita mau bahas sesuatu yang lagi in banget nih di Indo nih. Jadi di mana banyak orang-orang mungkin di negara lain, di Eropa atau di mana lagi liburan tahun baru. Orang di Indonesia nih terutama anak muda itu lagi pantengin komputer, udah bukan TV lagi sekarang, udah nggak zaman. Sekarang pantengin komputer, pantengin handphone untuk streaming. Ada event Mobile Legends M4 itu apa ya, World Esport Championship gitulah. Iya tuh. Dimana pesertanya macam-macam, ada dari Amerika, benua Amerika gitu ya, ada dari Amerika Serikat, dari Brazil, dari Argentina, udah kayak World Cup. Iya, betul. Nah, terutama ini terkenal banget karena Indonesia ini timnya kuat-kuat ceritanya, bro. Kayak di Southeast Asia tuh leading lah. Ya. Filipina, Indonesia. Nah, sekarang jadi hari ini nih gua rasa menarik nih. Kalau fokus ke yang bagus-bagus, ya maksudnya orang udah banyak banget nonton, jadi orang udah bisa lihat sendiri lah. Tapi gua pengen highlight apa sih yang harus diwaspadai, terutama oleh orang tua, karena kebetulan anak kita belum untungnya belum ya, pegang handphone aja belum bisa koheren itulah. Iya, betul. Nggak tahu keuntungan atau kerugian ya, tergantung orang tua masing-masing. Tapi kita mau coba highlight apa sih yang perlu diwaspadai, terutama oleh orang tua muda seperti kita gitu ya. Jadi sudut pandang yang lain ya bro ya. Betul. Jadi kalau bisa gue waktu itu ada ide gimana kalau kita coba bikin 3 poin. Rangkum 3 poin apa yang harus diwaspadai. Gue 3, lu 3, jadi kita ada 6 gitu ya. 6 poin apa yang harus diwaspadai dari boleh e-sport, boleh gamenya misalnya Mobile Legends-nya. Tapi sebelum itu gue harus tanya lu dulu nih. Lu main gak bro Mobile Legends? Main dong. Tapi ya nggak selevel atlet ya gitu. Gue udah main dari lama. Mungkin dari pertama kali Mobile Legends itu keluar, sebelum booming gue udah main. Gue main e-sport tuh cukup banyak. Kalau lu tahu mungkin Dota, gue main tuh. Mobile Legends jelas gue main. Terus PUBG, kalau lu tahu PUBG, itu juga gue main. Jadi gue nggak asing-asing banget lah kalau di dunia e-sport, meskipun ya gue nggak menggeluti ya, itu hanya sekedar having fun aja. Kalau akhir-akhir ini ada yang sering dimainin, masih dimainin lah sampai sekarang. Kebetulan gue sama temen-temen kemarin itu akhir tahun iseng-iseng aja ngebuat di tempat kerja, ngebuat turnamen e-sport. Serius? Kebetulan. Aduh. Iya, serius. Dan itu ditonton semua orang bro. Ditonton semua orang. Seru banget di kantor lu. Wah, seru banget. Itu terbuka umum buat kita semua yang kerja di sini, nggak mengenal level, nggak mengenal posisi, semua orang boleh ikut, gitu kan. Game-gamenya apa kalau boleh tahu? Jadi ya, kemarin itu ada 2, ada PUBG sama Mobile Legends. Kebetulan gue ikut dua-duanya. Nice. Gitu. PUBG-nya yang handphone juga atau yang komputer? Yang handphone. PUBG Mobile. PUBG Mobile solo gitu kan, nggak tim solo. Tapi kalau Mobile Legends-nya udah pasti tim lah ya. 5 lawan 5 tim lah. Seru gila ya dong. Itu umur berapa kalau boleh tahu yang main? Bapak-bapak semua. Umuran kita. Bapak-bapak semua. Ini gue rasa ini fenomena baru di Indonesia. Dimana kalau zaman dulu tuh game-game kayak gitu tuh identiknya sama anak kecil kan. Sekarang bapak-bapak yang main.
Artinya ini bagus nih. Artinya 3 poin ini kita bukan mandang dari sudut pandang orang tua yang katakanlah yang kolot gitu ya. Kalau anaknya main Betul. game terus kita Yang old bilang, fashion lah. kamu ngapain sih main game Hmm. terus? Nanti kamu jadi ini apa? Ya. Belajar sana belajar gitu kan. Atau sana main di luar gitu kan. Betul. Kita bukan dari yang Betul. itu ya. Ini adalah 3 pandangan dari betul-betul orang yang juga menikmati gamenya. Ya, betul. Yang tidak mengecap bahwa main game itu jelek lah. Ya, betul. Jadi kira-kira apa nih bro? Coba kita mulai dari lu dulu lah. Oke. Gini bro. Siapa sih yang nggak suka nge-game? Ya kan? Siapa yang nggak suka main game? Kayak lu bilang tadi, sekarang itu bahkan bapak-bapak juga suka sama main game. Tapi game itu tidak lepas dari, atau permainan ya, tidak lepas dari fitrahnya untuk menghibur terutama anak-anak kecil. Anak-anak kecil ya. Kalau sekarang lu lihat, gue mencoba melihat dari sisi e-sport secara besar ya, terutama di tahapan kejuaraan kayak sekarang ini kita bicara tadi itu ya. Kalau lu lihat sekarang itu atlet-atlet e-sport itu kan banyak yang terkenal, bahkan tingkat terkenalnya itu udah hampir nyaingin selebritas. Mereka tuh selebriti loh, gitu. Mereka tuh selebriti, bahkan mereka dipuja gitu. Kalau menurut gue ya, salah satu yang mungkin harus diwaspadai dari dunia e-sport itu adalah e-sport ini menurut gue pribadi menjual mimpi yang wah dan instan. Jadi poin pertama lo nih. Ya, betul. Poin pertama gue adalah itu. Menjual mimpi yang wah dan instan. Dalam artian apa? Dalam artian kalau gue sebagai anak kecil, gue mikir, boleh juga tuh kayaknya jadi atlet e-sport ya. Gitu kan. Duit banyak, terkenal pula gitu kan. Apalagi terus kalau ada bocah-bocah yang agak-agak kurang gitu kan, yang agak mikirnya agak-agak aneh, dia mikirnya gini, wah, gue sekolah agak-agak kurang nih, gitu kan. Kurangnya kurang suka lah maksudnya ya. Mungkin belum tentu. Kurang suka pelajaran nih, gitu kan. Gue lebih suka main. Kenapa lah gue nggak turun aja jadi atlet e-sport ya? Gitu. Gue tinggalin aja nih pelajaran gue tinggalin sekolah gue gitu. Iya betul. Dan gue pikir gue agak setuju dalam hal ini karena nggak kayak sport yang lain, misalnya sepak bola atau bulu tangkis atau basket gitu ya. Itu entry levelnya untuk e-sport ini quote unquote lebih gampang kan. Karena sekarang modalnya handphone. Terus dia mulainya bermain. Sedangkan kalau bulu tangkis lu perlu minat juga kali ya. Jadi kayak lebih gimana ngomongnya, walaupun sama-sama tim nih, misalnya sepak bola tim, tapi kalau misalnya gak terlalu tertarik sama sepak bola, kan gak terlalu dan gak jago gitu ya, gak tertarik dan udah gak jago, dia gak akan terus-terusan ngejar situ. Tapi kalau video games itu kan lebih adiktif ya, dan itu. lebih mudah untuk masuk gitu. Dan kalau lihat yang pro player, bahkan sekarang aja lihat, jadi ada satu tim dari Filipina yang orangnya tuh baru 14 tahun. Tapi dia udah ikut. Iya, 14 tahun. Ada yang kembar juga. Yang kembar tuh 15 tuh berapa, tapi waktu dia mereka debut internasional tuh masih muda sekali lah. Nah, jadi mereka melihat, nah ini kan dilihat oleh semua orang kan. Kasusnya padahal satu gitu, tapi dilihat oleh semua orang, menginspirasi semua orang. Akhirnya banyak yang merasa, gue kalau misalnya ini daripada gue sekolah, kalau gue main game bisa nih kayak gini nih, kayak gitu ya. Gue bisa hidup. Ya, bisa hidup. Gue bisa hidup, bahkan gue bisa punya kehidupan yang wah gitu dengan hanya main game. Tanda kutip ya, quote and quote, dengan hanya main game. Itu menurut gue pola pikir yang mungkin harus diluruskan ya. Gitu. Jadi sebagai orang tua ini harus diwaspadai nih. Betul. Bahwa betul. Ya memang betul sih, untuk beberapa kasus ada yang bisa seperti itu. Ya. Tapi
juga nggak berlaku untuk semua orang kan. Oh, dan juga perlu dilihat bahwa karir e-sport nih pendek. Bahkan dibanding sama karir olahraga yang pendek, contohnya American football, Hmm. ya kan, sepak Hmm. bola, Hmm. kan soccer atau football, ya football lah gitu ya. Itu Ya. mereka rata-rata pensiun umur 33, 34. American football ya tergantung cedera. Kalau yang bagian-bagian yang banyak cedera, misalnya kayak defender gitu-gitu, mereka umur 33, 32 biasa kalau cederanya udah terlalu banyak udah nggak bisa lanjut. Tapi e-sport itu Oke. kalau dilihat sekarang, itu mereka umur 24, 25 itu udah pada pensiun. Dan yang paling umum cederanya itu adalah carpal tunnel. Kita Pasti. berdua sama-sama researcher. Ya. Temen gue dan gue di bidang di akademia kan. Temen gue banyak banget yang udah mengalami carpal tunnel walaupun nggak terlalu parah. Itu karena mereka suka coding seharian atau mereka suka nulis. Hobinya emang di depan komputer seharian nulis. Tapi nggak umur segitu juga gitu. Umur-umur kita gitu. Iya. 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 Ya kan, dan gue sekarang mencoba membatasi dari universitas pun mereka udah bilang kalau memang perlu standing table kita beliin standing table gitu. Yes. Jadi untuk mengurangi itu. Tapi di e-sport itu lebih kesannya lebih kayak terus apalagi kalau lagi ini ya. Lagi jago gitu ya. Nah, itu. Ya, kalau misalnya lu nggak tidak membatasi, tidak membalancing itu ya efeknya akan negatif sendiri ke tubuh kita terutama gitu. Jadi itu salah satu poin yang memang harus sebagai orang tua lah, apalagi kalau anaknya suka main Ya, dengan alasan ingin jadi pro gitu. dengan alasan gue pernah dengar ya cerita ini, tahu benar tahu enggak gitu kan, tapi gue pernah dengar, mudah-mudahan sih nggak benar ya, bahwa ada anak yang segitu pengennya dia untuk menjadi pro, dia memaksa orang tuanya untuk membelikan HP gaming. Wah, Dan bener juga. kita sama-sama tahu ya bahwa HP Handphonenya gaming itu harus nggak bagus murah. lagi. Kan gitu, itu nggak Iya. murah. Kalau Kalau kayak boleh lu tahu bilang, handphone lu apa bro sekarang bro? kebetulan sih HP gue memang ROG ya. Oh, kebetulan handphone gua iPhone 8 bro. Itu kalau dilihat dari nomornya angkanya sendiri tuh ya 5 tahun yang lalu lah ini. Jadi gue udah pasti nggak main hero-hero yang full mekanik gitu ya. Ya, Gue nggak mentok jadi mungkin tank lah. maju. Istilahnya gue yang nggak perlu pencet-pencet banyak ya sisi-sisi aja gitu kan. Kan itu, Habis. maju aja lah gitu. Maju masuk sisi udah sisanya kasih yang lain. Iya ya, jadi mereka harus paksa terus beli yang terbaru ya. Ya, Karena dari gamenya sendiri juga harus diupdate terus. betul. Gitu. Oke. Kalau lu sendiri gimana bro? Kalau lu gimana? Apa poin lu? Apa poin pertama lu? Kalau poin pertama gue tuh sebenarnya gue ngelihat dari pemainnya. Jadi unfiltered fan base. Oh, Namanya olahraga ya, maksudnya kan sport, ada sportnya juga lah ya. Biasanya fansnya olahraga itu agak-agak seram, ya kan? Ya di sepak bola banyak lah. Nggak usah kita nggak mau lihat yang kemarin lah. Yang kemarin itu adalah tragedi kan. Ya. Tragedi yang di Kejuruan. Tapi itu sebenarnya kan bukan antar fans. Dan itu udah lama lah di Inggris sendiri banyak yang disebut hooligan. Itu fans-fans sepak bola yang sukanya berantem antar sama fans. Tapi itu kan live. Ya kan? Jadi kalau misalnya dan kadang-kadang kita tuh gimana ya? Kita tuh udah tahu gitu sebelum kita ke stadion, kita udah tahu, waduh ini bisa bahaya nih. Jadi nanti lah sebelum selesai deket-deket kita pulang duluan gitu kan. Kita bisa punya opsi, kita bisa milih. Sedangkan untuk game-game seperti ini itu kan online base-nya. Yes. Apalagi bisa in game atau misalnya untuk streamer atau enggak di e-sport pro player ini, mereka kan fanbase-nya internet nih. Ya. Jadi nggak ada filternya bro. Jadi itu luar biasa toksiknya lah. Ya. Kalau lu lagi jago banget dipuja-puja orang, kalau lu tiba-tiba kalah 2-3 kali ya namanya manusia gitu kan, pasti kan kalah 2-3 kali lu bisa dibully habis-habisan. Ya. Mental tuh. Mental. Dan
apa ya? Ini tuh jadi ibarat kalau lu dulu inget gak ada orang yang ngomong lu tuh kalau misalnya pemarah, terus lu fit terus marah, terus marah, terus marah, terus itu lu kayak ngasih makan kemarahan dalam diri lu, makin lama makin gede gitu kemarahannya. Iya, Nah, betul. bully itu gue merasa seperti itu juga. Jadi awal-awal mungkin cuma dikata-katain doang. Tapi karena sekarang dikata-katain udah biasa, ya lu tuh ke streamer manapun, aduh itu kata-kata yang kasar gitu ya, bodoh, Iya. tolol atau apa aduh itu udah gak zaman lah. Ini makin lama makin ngeri. Iya. Kata-kata yang waktu zaman kita kecil kalau kita ngomong bisa ditabok gitu sama Dicabein. orang tua. Tapi sekarang tuh hampir tiap hari kalau gue lagi lihat nih, ada streamer yang lagi online atau ada pro player lagi nge-streaming di YouTube aja. YouTube itu kan semua orang bisa akses kan. Tapi Betul. mereka tuh waduh ngeri lah. Hmm. Sampai Lu mesti sebenarnya kena nonton mental Discord. lah. Lu mesti Wah itu nonton Discord. Nah, itu lebih parah lagi tuh. parah. Ya itu Iya. memang unfiltered. Jadi sebagai orang tua ini adalah salah satu hal yang diwaspadai, jangan biarkan anak kita ngomong kotor lah, ngomong kotor atau kasar terlalu biasa. Ya, betul. Zaman gue dulu kecil di Cuk itu kan sebenarnya ini sorry nih ya, ini Cuk ini kan sebenarnya kata kasar di Surabaya kan. Betul. Saudara gue ada orang Surabaya kan, itu kalau ngomong itu bisa dipukul sama orang tuanya. Sekarang tiap hari gue denger kayaknya. Itu udah kayak halo sob gitu. Iya, Udah memang. kayak Jing di Bandung lah. Ya, Lu di mana betul. Jing gitu kan. Ya, Itu aduh sampai kayak gitu dan itu tuh udah yang paling mild lah sekarang. Yang ya. zaman dulu udah ngeri dan gua rasa ini salah satu yang harus diwaspadai sebagai orang tua bahwa harus tetap diingetin lah anak tuh. Itu tuh kasar, jangan dipakai gitu. Jangan sampai nanti di luar dia ngomongnya gitu juga. Makanya Dan secara nggak iya, sadar dia akan ngomong itu gitu kan. Meniru. yoi, Ya, ya, ya. iya. Ya. Nah kalau oke, itu poin pertama gua tuh, unfiltered fan Hmm, hmm. base yang harus Oke. diwaspadai. Kalau dari lo apa nih bro? Kita lanjut. Nah, masih soal unfiltered fanbase dan juga apa mimpi yang instan itu tadi gue bilang di awal. Toxicity, unfiltered life, mimpi yang instan itu membuat orang-orang mungkin nggak semua ya, tapi beberapa atlet-atlet e-sport kita itu nggak cuma kita di Indonesia, tapi juga di luar negeri, untuk sebuah olahraga yang usianya masih dibilang muda, sangat muda lah. Gitu. Yalah, kalau Bandingkan dengan dibanding sepak bola udah berapa basketball, 100 tahun. sepak bola kayak gitu-gitu kan. Skandal yang terjadi di atlet-atlet e-sport itu banyak sekali. Banyak sekali. Skandal. Menurut gue udah banyak sekali pribadi ya, sorry. Menurut gue pribadi untuk olahraga yang masih tergolong muda, gitu kan. Sepertinya kembali lagi karena atlet-atlet kita ini atlet-atlet muda, orang-orang muda, gitu kan. Ya. Mungkin secara psikologis mereka cukup shock dengan fame ataupun dengan mungkin materi yang mereka dapatkan dari kehidupan mereka sekarang ini gitu. Ya. Ada kasus-kasus ya, mohon maaf, ada kasus asusila misalnya gitu. Terus ada dulu itu ada kasus kalau lu tahu taunting gitu. Taunting itu Ya. sekarang udah jadi sesuatu yang biasa. Kalau dulu tanda kutip bisa di-ban. Orang yang Ya. taunting itu bisa di-ban. Kalau sekarang udah Bisa jadi sesuatu yang dari biasa. video gamenya sendiri maksudnya ya, yang taunting Betul. di ban. Gitu. Lu bisa di-ban atau dikeluarkan atau di-disqualified begitu lu melakukan taunting. Tapi sekarang taunting adalah sesuatu hal yang biasa dan mungkin bahkan ditunggu-tunggu oleh fanbase. Gitu. Ya. Nah, Dan ini juga masih berkait ke toxicity itu sendiri ya. betul gitu. Jadi mungkin buat kita ya, mungkin orang tua yang mungkin anaknya sudah mulai menggeluti e-sport, memang
harus coba bisa dibina, diarahkan supaya mereka juga nggak kaget dengan kehidupan yang menunggu mereka. Mereka akan sangat terkenal dalam waktu yang cukup instan gitu kan, akan Kalau mendapatkan bisa sampai materi. ke sana maksudnya ini. Ini Nah, kan gitu. tidak berlaku Kita untuk bisa semuanya. nggak berlaku untuk semua sih gitu kan. Cuman balik lagi, menjual mimpi yang instan gitu kan, seakan-akan mudah, tanda kutip seakan-akan mudah. Padahal kan tidak mudah. Kalau lu lihat eh, tadi gue baca sebuah artikel bahwa secara statistik gaji gaji atlet e-sport itu beragam, bro. Iya. Dari yang hitungan ratusan ribu sampai yang miliaran gitu. Range-nya itu terlalu panjang dan seakan-akan mudah untuk mencapainya, tapi nggak mudah sebenarnya. Dan itu juga jadi ini ya, jadi alert buat semua yang mungkin mau menggeluti bidang e-sport bahwa ada kehidupan lain yang mungkin harus kita siapkan untuk dihadapi gitu. Itu ya. Gitu sih kalau dari Memang sih. poin gua. Nah, ini masalahnya bro ya. Kalau misalnya lu lihat nih dari pro player sendiri, karena tadi kan gue bilang anak-anak ini udah masih muda banget kan. Terus Betul. sesuai yang lu bilang, terutama mereka yang performnya bagus, itu gajinya bisa tinggi banget. Betul. Ya kan, jadi mereka nggak merasa perlu lagi untuk sekolah. Akhirnya banyak banget pro player nih yang nggak lulus sekolah bro. Maksud gua nggak Serius? lulus sekolah nih, nggak lulus SMA ya. Jadi dia Waduh. betul-betul kelas 2 SMA udah ditarik gitu ya ke pro Waduh. scene. Terus ya udah kalau udah dapat cara menghasilkan penghasilan gitu ya. Ya Nah, mereka nggak merasa perlu lagi sekolah. nah, Padahal kan ya memang kalau gue kan dari akademia ya. Gue melihat bahwa kalau misalnya waktu lu sekolah inget gak banyak orang yang bilang, aduh ini matematika buat apa sih, gue nanti pas setelah lulus juga nggak kepake gitu kan. Padahal yes, itu adalah cara pola pikir kan. betul. Bahwa matematika ini adalah membentuk pola pikir lu, nggak melulu mengenai 1+1 gitu. Tapi mengenai gimana sih kalau ngeliat kita suatu masalah dalam hidup atau apa, gimana cara kita, oh ini bisa diselesaikan kalau dengan cara seperti ini gitu. Jadi melihat cara mengelompokkan masalah-masalah yang sama. Ini sebenarnya kalau gue cuma lakuin ini ya, masalah ini bisa selesai loh, kayak gitu. Betul, betul, Jadi betul. hidupnya bisa lebih efisien lah. Nah Iya, ini tuh betul. didapat dari SD sampai SMA. Walaupun sekarang menurut gua ya, sekarang tuh perlu S1. S1 tuh penting. Iya, Karena itu yang lebih mempersiapkan kita untuk terjun. Dan dikombinasi dengan karir e-sport yang pendek. iya, Gua rasa ini jadi penting banget. iya. Ya Tuh kalau ya, lu mau ini. jadi atlet memang pendek, bro, gitu. Tapi balik lagi, kalau lu punya pola pikir yang panjang, lu bisa membuat strategi, gitu kan. Lu bisa jadi coach, lu bisa jadi streamer, ya kan. Lu bisa jadi podcast kayak kita, gitu kan. Ya, Sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya bisa lu lakuin dari e-sport ketika lu bisa membuat strategi yang baik gitu. Tapi ya kalau lu berhenti gitu kan, pola pikir lu ya cuma di situ-situ aja, ya setelah keluar dari e-sport, lu mau ngapain? iya. Lu mau ngapain gitu. Itu yang memang harus dibentuk Iya, gitu. mungkin 1 dari 30 bisa jadi pelatih, tapi kan nggak semuanya. Nggak Yang semua 29 terus ngapain dong gitu. kan gitu. Dan 1 dari 100 jadi streamer beken. Itu juga terus terang ya. Kalau yang sekarang-sekarang mungkin agak lebih sulit untuk menyaingi orang-orang yang dulu. Yang sudah Yang duluan kan. awal-awal, yang sudah duluan. Nah itu kayaknya Iya, lebih ke YouTube sih. betul. Lebih ke fame YouTube. Dimana dia mendominasi yang awal-awal. Pasti. Oke. Nah, So, itu tadi jadi poin kedua lu lah ya. ya, Poin kedua lu adalah mentalnya belum siap, rising to fame too quickly. Ya, Kalau yang dari gua, poin kedua gua lagi-lagi lebih ke penonton. Yaitu adalah merebaknya judi online. Ini kemarin baru heboh ya. ya. Kemarin gara-gara ada kasus yang tidak perlu kita sebutkan, agak tertutup lah judi online ini. Tapi sekarang udah merebak lagi bro. Muncul lagi. Menjamur.
Ya, Lagi-lagi. ya. Dan ini nih digabung dengan poin pertama gue tadi, unfiltered fanbase. Jadi penontonnya e-sport itu kalangannya luas. Tapi terutama mereka itu nyari yang masih muda. Bukan masih muda, masih kecil lah. 10 tahun, 15 tahun. Dan terutama orang-orang yang pegang kredit card orang tuanya, bro. Ini yang paling bahaya. Dan terus terang ya, contoh kemarin, karena kan memang lagi M4 nih. Lagi M4 Mobile Legend Championship gitu ya, World Championship. Terus gue lihat tapi gue nggak nonton langsung di official channelnya di YouTube. Gue nonton dari streamer, banyak lah ya. Misalnya jadi kayak ada, wah pendapat si streamernya juga kan orang pengen denger kan. Nah terus adalah 1 atau 2 judi online yang nyumbang tuh. Dan itu nyumbangnya itu bisa 20 juta, 5 juta, 5 juta. Terus yang satu lagi nggak mau kalah langsung 20 juta. Waduh. Wow. Gila kan? Nah, kalau lu baca tuh, kalau misalnya orang nyumbang di streamer kan dia muncul tulisannya, terus nanti si streamernya bakal ngomong kan. Nah, dia ngomong deh tuh, nih XXXXX di nama-nama ininya lah. Nama judi online-nya pasti dibayar, gacor. Kata-katanya tuh gacor. Itu kan ditunjukkan untuk mungkin yang nonton, ya kalau gue pas gue lihat ini judi online nggak urus gitu kan. Tapi kan banyak juga yang anak kecil kan. Betul. Yang dia lihat, wah ini streamer aja dibayar nih 20 juta nih. Ini gue bisa menang nih. Udah gue main di situ gitu. Atau lebih parah lagi kalau si streamernya nanti ngomong, ini gue yang waktu itu memang dia nggak ngomong sih. Cuman ada lah pasti streamer yang ngomong kayak, kalau lu suka gue kesini bro. Ini mereka pasti gacor nih, bayar nih gitu kan. Endorsement ya jadinya ya. Endorsement jadinya kan. Jadi dan gue merasa mereka betul-betul predator. Predatornya ke orang-orang yang masih kecil gitu ya, yang belum lebih dari belum bisa berpikir mengenai bertanggung jawab, berpikir mengenai uang. Mereka nggak pakai uang yang mereka hasilkan sendiri. Ini yang lebih bahaya sebetulnya. Ya, pastinya. Jadi bisa terus-terusan gitu. Ya. Dan lagi judi udah nggak perlu disangsikan lagi, studinya udah ada, itu adiktifnya luar biasa. Itu bikin orang kecanduannya luar biasa. Betul. Apa yang paling berbahaya dari judi bro? Adalah kalau menang bro. Tahu nggak? Kalau lu kalah, penasaran. Iya. Kalau lu main kalah udah lu pergi. Tapi kalau lu main terus menang dulu, ini menang yang pertama, ini yang paling bahaya. Ya. Dan biasanya judi-judi online mereka udah punya algoritma itu. Betul. Kalau lu lihat awal-awal, banyak sekali lu ke judi online nih sekarang. Begitu lu sign up dikasih duit $500. Ya. Gak boleh diambil duitnya, harus dipakai main. Betul. Kenapa dia kayak gituin? Supaya dia bisa hook lu dulu kan. Nanti dia kasih menang dulu. Ya. Begitu masuk duit sendiri, itu dikasih kalah baru. Ya. Ini algoritma. Iya, itu algoritma sebenarnya. Dan mereka bisa tulis suka-suka, bilang ini 1/10. Mereka bisa tulis suka-suka, aslinya 1/1000 kan kita nggak tahu. Betul. Dan itu lagi-lagi, walaupun kemarin sempat meredup, lagi-lagi itu sekarang merebak di Indonesia. Kembali lagi. Dan sebagai orang tua nih harus kita pantau. Ya. Kredit card kita lah, atau kredit card yang itu tau QQ nggak sih? Dulu gue udah. Jadi kalau misalnya lu ke bank, lu bisa buka kredit card atas nama anak lu, tapi sebenarnya lu yang bayar. Sih. Oh gitu. Ya itu QQ. Ya itu sebenarnya salah satu hal yang bagus untuk bikin anak lu financially responsible. Karena pertama dia jadi gimana ya? Kalau ini agak melenceng sedikit ya. Tapi kan sebagai kita tuh ada 2 cara untuk tidak melakukan sesuatu. Yang pertama mengontrol diri, yang kedua membatasi diri. Bedanya apa? Mengontrol diri itu kita punya kartu kredit tapi kita nggak pakai, itu disebutnya mengontrol diri. Yang kedua kartu kreditnya kita gunting, itu disebutnya membatasi diri. Hasilnya dua-duanya kita nggak pakai kredit card gitu kan. Nah jadi sebagai orang tua tuh penting banget untuk membiasakan anak itu mengontrol diri. Karena kalau cara yang kedua, kalau tiba-tiba perlu, nggak bisa ngapa-ngapain. Susah, betul. Susah, ya. Nah jadi, tapi ini kalau dikombinasikan sama kayak judi online ini jadi bahaya juga. Benar. Nah ini harus diwaspadai kalau tiba-tiba ada, wah ini kok ada something.com nih, ini apa nih gitu kan. Nah itu, ada permainan-permainan, ada aplikasi yang aneh nih kan gitu.
Nah itu dia. Itu adalah faktor yang perlu kita waspadai juga. Faktor kedua gue jelas judi online. Yes. Waspadalah. Waspadalah. Dan anehnya Indonesia belum ini ya, belum dilarang ya. Walaupun gimana ya sebenarnya. Coba ini menarik nih opini lu. Perlu nggak dilarang? Oh sangat perlu. Kenapa? Oh ya. Ini mungkin bisa jadi topik kita di lain hari nih bro. Ini bisa jadi topik kita di lain hari. Karena di tempat kerja gue itu sudah jadi suatu masalah. Bahkan, asal tahu ya, di tempat kerja gue sudah ada task force untuk memberantas itu. Dan kita maksudnya selalu memberantas pegawai yang bermain, yang berjudi. Memberantas akses sebenarnya. Karena kita kan in the middle of nowhere nih. Mereka memanfaatkan internet yang diprofesi kantor. Ke apa disebutnya ya? Kebosenan kali ya, kebosenan orang in the middle of nowhere. Ya, mereka memanfaatkan itu. Kita sampai ada task force-nya dan kita selalu bisa gue bilang kita selalu kalah 2 langkah dari judi online. Judi online itu provider ya. Ini. Yeah. Oke, itu poin kedua gue bro. Jadi lu ada poin lagi ketiga? Gue sih sebenarnya nggak punya poin yang ketiga nih bro. Tapi gue lebih punya pertanyaan. Lebih baik gue simpen di belakang deh. Gue simpen di belakang. Gue pengen tanya. Boleh. Kalau gitu gue dulu ya. Yang terakhir, poin gue terakhir adalah ini bukan dari luarnya, dari gamenya sendiri adalah gacha system. Wah, padahal itu yang karena poin kedua gue tadi adalah judi online. Nah yang ketiga ini adalah skin ini, gacha ini. Sip. Jadi yang ini ya, asal muasalnya ya. Ini kan sebenarnya terkenalnya itu dari Jepang. Kalau lu tahu gachapon, disebutnya gachapon. Itu tuh mesin yang lu masukin koin terus lu puter-puter nanti keluar kapsul. Begitu dibuka, wah jadi itu kayak blind box gitu ya. Kapsulnya dibuka, isinya apa gitu kan. Nah, nanti dibungkus di luarnya. Itu kan selalu ada ini nih yang bisa lu dapatkan di dalam. Nah, terus nanti ada yang rare satu, ada yang ngasih lihat rare-nya, ada yang nggak ngasih lihat, gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kayak gitu kan. Tapi ada yang inherently different between physical and digital. Di physical, perbandingannya itu bertambah setiap kali lu main. Contoh, ada 1:10, di dalamnya ada isi 10 kapsul, lu udah tahu satunya pasti rare. Kalau di Jepang setahu gue sih itu by law, jadi lu nggak bisa bohongin. Lu nggak boleh bilang di dalam ada yang rare padahal nggak ada gitu. Kalau ketahuan bisa disanksi, walaupun gue nggak tahu gimana cara mereka ngeceknya ya. Tapi setiap kali lu main jadi 1:10, 1:9, 1:8 sampai eventually kalau lu apes banget, lu dapet yang terakhir gitu, lu abisin gitu. Sedangkan di digital tuh kan nggak kayak gitu kan. Kalau lu lihat, oh ini 3% nih, itu pun juga kalau betul 3%. Kita kan nggak bisa tahu ya. 3%. Yang pertama kali nyoba 3%, kedua kali nyoba 3%, 3 kali sampai 1000 kali nyoba pun 3%. Jadi kalau 3% harusnya lu 30 kali nyoba lu dapat 1 kan. Ini kan belum tentu. Dan itu udah berkali-kali lu lihat di streaming manapun orang tuh udah mencoba berapa sih diamond kan di mereka. Oh, ini salah satu bagian lagi, bro. Mereka pakainya diamond. Kenapa mereka pakai diamond? Supaya nggak bisa langsung direlasikan dengan uang. Karena kalau lu lihat itu aneh. Nggak $1, misalnya $1,000 1 diamond. Itu nggak gitu kan? Nggak gitu. Ada, dia tuh mereka bahkan ditambah dengan bonus. Itu yang bikin convoluted lagi, bonus. Jadi misalnya lu ke 100.000, 100 diamond plus 30. Jadi akhirnya kan 130, jadi lu nggak bisa konversi ke uang secara cepat. Jadi selalu ada tahap-tahapnya gitu. Apalagi kalau udah nggak pakai diamond nih, dari diamond lu beli dulu jadi intan lah, atau jadi berlian, jadi tiket lah. Nah ini udah lebih parah lagi. Tapi kita coba dari diamondnya aja kan. Itu kalau lu lihat ada skin bagus nih. Terus streamer kayak, oh ini gue coba itu rata-rata mereka tuh mirip-mirip dapetnya. Ujung-ujungnya tuh habisnya 3.000 diamond atau 4.000 diamond. Intinya adalah ilusi pertama dibilang bahwa lu $1,000 bisa dapet nih skin. Tapi aslinya tuh mereka udah punya algoritma yang akhirnya rata-rata orang habisnya sama. Jadi
Dan itu adalah kemampuan dari digital. Itu kenapa physical itu beda dengan digital. Ya. Ya kan? Ya. Karena apa disebutnya, unfair advantage lah disebutnya. Jadi si pembuat algoritma ini mereka udah tahu mereka maunya bakal berapa. Tapi bisa dikemas seakan-akan lu bisa hoki gitu. Padahal lu nggak bisa hoki. Nggak bisa hoki. Chance lu Yoi. akan segitu-segitu aja kan gitu. Dan lagi-lagi ini terhubung dengan euforia judi tadi. Iya. Dimana lu tekan, aduh gila gua nggak dapat begitu tekan nextnya, lu dapat langsung kayak senang kan. Akhirnya lu mau coba lagi yang lain. Aduh. Isi lagi, duit lagi. Adiktif teman-teman, adiktif. Waspadalah. Iya. Dan yang parah tuh nggak, semakin lu jago, semakin lu pengen beli skinnya. Betul. Karena lu pengen nunjukin bahwa gue berbeda loh. Itu ajang show off gitu loh. Itu ajang show off. Yoi. Gitu. Ini adalah poin ketiga gue. Yang mungkin lebih applicable dibanding e-sport tadi. Poin ini lebih applicable untuk kita semua. Betul. Betul. Gue ada pertanyaan. Sebenarnya gue pengen men-summary pembicaraan kita hari ini, bro. Tadi kita udah bicara banyak hal nih, dari sisi psikologis, dari sisi mungkin kayak financial dan lain sebagainya. Gue mau tanya sama lo, ini kita berdua sama-sama orang tua. Lu orang tua, gue orang tua. Anak lu cowok, anak gue cowok. Pertanyaan gue, kalau suatu hari nanti anak lu bilang ke lu, "Pah, aku mau jadi atlet e-sport." Jawaban lu apa? Waduh, berat juga tuh. Kalau gue ya, gue pasti gue nanya pertama, gue nanya dulu gamenya apa, dan itu gue harus bisa mainin gamenya juga. Jadi intinya adalah, gue tertarik. Ya karena maksudnya katakanlah game Mobile Legends lah yang terkenal di Indonesia. Itu kan sebenarnya nggak cuma game kan. Kenapa orang bisa jadi pro? Karena dia juga ngerti mekanik di dalamnya. Mekanik di dalamnya itu beli itemnya lah, atau efek-efek dari itemnya, atau apa segala macem. Jadi kalau dia bilang, oh ya gue mau jadi papa aku mau jadi pro gitu ya. Dia beneran mau jadi pro tuh cuma mau main doang, lo harus ngerti gitu kan. Nah kalau misalnya lu nggak ngerti gamenya, bisa aja ternyata dia cuma mau main doang kan, karena nggak mau sekolah gitu kan. Jadi kalau misalnya lu juga ngerti, lu bisa kuis-kuis dikit. Terus yang kedua, gue pasti ngasih syarat harus S1, harus selesai. Mau sambil main game terserah. Mau jadi 5 tahun nggak apa salah. Intinya harus ada gelar. Karena balik lagi ya kita ngomong number aja lah. Yang bisa jadi sukses 1 dari 1000 juga bagus kali. Bisa 1 dari 10.000 gitu kan. Dan kayak yang lo tadi bilang, kalau nanti udah selesai dari ininya, nah terus dia mau ngapain? Katakanlah dia berhasil nih, tapi nggak berhasil amat gitu ya, berhasil masuk tim e-sport tapi nggak sukses amat. Umur 25, 26 udah selesai, udah pensiun atau apa. Terus gimana? Nggak punya, kalau nggak ada gelar, nggak ada apa, juga nggak bisa survive dong di masyarakat. Nah jadi gue pasti kayak gitu bro. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue sendiri, gue ada beberapa beberapa pemikiran. Yang pertama, gue pengen tahu dulu di umur berapa anak gue berkata itu. Karena respon gue akan berbeda. Ketika anak gue ngomong di umur yang masih muda, anggaplah kita nggak akan menutup ya sekarang anak-anak. Kalau misalnya sekarang, masih SD ya kita bisa anggap, lu bercanda doang, udah sekolah yang betul lah gitu kan, main-main nggak apa-apa, tapi sampai sekolah gitu. Betul. Tapi ketika SMA, mungkin anak gue SMA, gue akan bicara bisa lebih nyaman, bisa lebih nyambung, dan anak-anak sekarang ini kalau lu lihat ya, gue ngelihat ponakan-ponakan gue gitu kan, mereka lebih suka dianggap dewasa. Jadi kalau anak gue datang ke gue, gue pengen jadi atlet e-sport di usianya yang udah cukup, mungkin SMA gitu, gue akan bilang, oke, sekarang lu mau jadi atlet e-sport,
Lu udah kepikiran belum? Langkah lu sebagai mau jadi atlet e-sport tuh seperti apa? Lu mau ngapain? Gitu. Langkah-langkah lu untuk menjadi seorang atlet yang pro itu seperti apa? Lu tahu nggak tantangan yang lu hadapi itu apa? Itu yang akan gue ajak diskusi dari anak gue. Gue akan lebih men-challenge dia, menanyakan apa strategi dia, gitu. Ya kalau dia belum ada kepikiran apapun, nah disitulah gue bisa mengisi. Lebih enak kalau dia benar-benar kosong. Tapi kalau dia sudah punya isi, gue akan lebih men-challenge lagi, gitu. Nah, Gue akan waktu lu men-challenge bilang lagi dia kosong nih maksudnya gimana? Kalau misalnya lu dalam mau artian isi, gini. jadi lu dukung. Gua akan mendukung selama dia benar-benar serius. Selama dia benar-benar serius. Nah, Mungkin level serius ini maksudnya gimana? Nah, ini juga salah satu nah, yang ambigu ya. ya, betul. Level serius itu dalam artian gini. Seseorang gue bisa katakan serius adalah ketika dia sudah tahu ada obstacle di depannya, ada tantangan di depannya, gitu kan? Dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk itu. Dalam artian seperti ini. Lu mau jadi atlet e-sport? Iya. Game apa? Mobile Legend, anggap. Oke. Sekarang level lu apa? Gitu. Level gue masih apa ya? Katakanlah Di legend awal-awal. lah. Anggaplah itu. Terus, oke. Sekarang lu sendiri udah bisa, apa sih obstacle ke depan lu? Apa strategi? Ya ini sih, ya ke depan itu ya aku mesti main, lebih banyak main dengan tim supaya membuat kekompakan antara timku. Oke. Terus rencananya kita punya waktu yang bersamaan. Oke. Terus abis itu gimana? Kalau misalnya ada masalah di tim gimana? Kalau misalnya apa namanya, ada temen di tim kamu yang pengen keluar gimana? Kayak gitu-gitu. Kalau misalnya dia benar-benar kosong, aduh, aku nggak tahu nih, mesti ngapain ya. Nah, disitulah kita bisa mengisi si anak dengan Masalahnya itu kan nanti timbul kalau misalnya contoh itu kan di awal-awal kan. Katakanlah waktu dia ngomong gitu, hmm, kemungkinan besar hmm, ke sekolahnya belum terganggu. Ya kan? oke, Nah, terus dia bilang, betul, "Oh ya nih ya, betul. kalau menurut si pro player ini," gitu kan. Dia selalu ngomong gitu kan. "Kita tuh harus main minimal 12 jam satu hari." Nah, kalau orang main 12 jam satu hari kan nggak mungkin Oke, bagus. Tiba-tiba nanti hasil sekolahnya jelek-jelek gitu. kalau gue boleh jujur ya, saat ini gue belum punya jawabannya. Ini memang menantang. Ini memang menantang, bro. Karena ketika gue nanya itu tadi, pertanyaan ultimate gue ini keluar gitu kan dari pikiran gue. Sebenarnya gue bertanya itu bukan cuman untuk lu, bukan cuman untuk pendengar-pendengar kita nih, tapi untuk diri gue sendiri gitu. Karena eh, balik lagi ya, usia olahraga Iya ini ya. masih muda, ya kan? Stigmanya belum terbentuk dengan sempurna, wajahnya belum terbentuk dengan sempurna, Iya. regulasinya mungkin masih belum ada. Sehingga gue sendiri sebagai orang tua harus bisa melihat pros and cons-nya. Jadi gue harus mempersiapkan diri gue sendiri lebih. Kan dari tadi kita ngomongin nih segala sesuatu dari sisi orang tua gitu kan. Iya betul. Makanya 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 tadi salah satu jawaban gue adalah gue baru ngasih boleh main Hmm. kalau gue juga bisa main. Dalam artian gue mengerti game itu tuh gimana. Jadi gue bisa lebih Hmm. objektif menilai bahwa Hmm. ya kita sih pengennya anak kita sukses ya. Kita pengennya anak kita pintar. Nah, Tapi dia balik lagi bro. betul-betul jago atau enggak kalau kita nggak ngerti gamenya kan nggak tahu. Kayak gue mikir kayaknya orang tua zaman Nah, sekarang nggak bisa deh lepas dari game tuh kayak kita zaman kita dulu gitu ya. Kita main PlayStation, orang tua tapi kita balik juga nggak pernah lagi, main gitu kan.
betul. Balik lagi, lu dan gue tidak akan se-versatile ini di usia nanti ya, ketika anak kita udah SMA. Kita nggak akan se-versatile umur kita yang sekarang. Ya kita nggak perlu sejago pro player bro, tapi maksud gue kita harus paham ini game ini tuh apa sih intinya gitu. Nah, bahwa game ini itu membangun atau enggak, terus kita juga harus bisa tahu fanbase-nya seperti apa gitu. tuh Kan ada juga kok game-game yang nggak toxic gitu fanbase-nya. apa pembicaraan kita malam hari ini lebih ke pertanyaan refleksi untuk diri sendiri sih gitu kan. Siap nggak kita sebagai orang tua untuk menghadapi zaman di mana game itu tidak hanya sebuah permainan aja, tapi sekarang ada yang menjadi profesi kan gitu, menjadi sebuah profesi gitu. Bagaimana kita menghadapinya? Jadi pembicaraan kita hari ini lebih well-rounded lah ya. Betul. Jadi nggak cuma hal-hal yang perlu diwaspadai, tapi juga apa yang bisa menjadi refleksi atau yang menjadi pikiran. Mempersiapkan diri kita. Bagus lah ini. Jadi kepada pendengar, orang tua di sana yang anak-anaknya mungkin belum bisa main gitu ya untuk masa depan, coba dipikirkan. Nanti kalau anaknya tiba-tiba bilang, papa atau mama, kita mau jadi aku mau serius nih jadi pro player. Kita jawabnya gimana? Betul. Oke lah, terima kasih banyak bro untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga udah mendengarkan di rumah atau di podcast kesayangan teman-teman. See you in the next episode. Bye-bye. Yo, bye-bye. This podcast is part of Thousand Layer Production.